Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Matapsya Uda di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Dayakolot. Hari ini minggu ketiga, saudara. Sudah ingat hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, hari ini adalah hari Minggu, hari yang ketiga, hari kebangkitan atau hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan sebuah lagu untuk memperingati kebangkitan ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya Bapa. Sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia pegang hari esok. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami lewat setiap jemaat, bahkan semua yang menyaksikan Tuhan ibadah ini, berdoa dalam nama Yesus agar ada kebangkitan dalam hidup kami, sehingga kami tidak tinggal di dalam dosa, dalam kehidupan lama, tetapi yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba, dan kami hidup karena Kristus hidup. Yang kami hidupi saat ini adalah manusia baru. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan, kekurangan ini, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini adalah tanggal 17 April
tahun 2022, yaitu di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara perhatiin lagu tadi, sebetulnya lagu tadi adalah sebagian dari Alkitab diambil. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kuta gentar, artinya saudara begini, maut aja Tuhan telah menangkan, itu artinya ada jaminan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan akan mengalami kemenangan demi kemenangan kalau dia berharap terus pada Tuhan. Nah, minggu ini kita akan lanjutkan pelajaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sudah belajar tentang prioritas pandangan hidup. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana sih caranya agar firman Tuhan atau Roh Kudus bisa memerintah dalam kehidupan kita, ya. Apa aja sih yang diserang oleh kuasa gelap di dalam kehidupan kita? Ternyata dalam kehidupan ini, kalau kita izinkan khawatir, maka kuasa gelap akan hidup di dalam diri kita. Tetapi kalau kita izinkan kerajaan Allah memerintah dalam hidup kita, maka tahta kerajaan Allah yang tinggal dan memerintah dalam kita akan menjadi kemenangan. Makanya ayatnya, lagunya tadi dikatakan, kuta gentar sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Nah, mari kita buka firman Tuhan hari ini, saudara. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Kita udah baca minggu-minggu yang lalu. Saya sudah singgung yang baik. Jadi, bagaimana cara hidup kita di dalam kerajaan Allah? Ya. Mata adalah pelita tubuh. Matius 6 ayat 22 sampai 23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Kegelapan itu, saudara. Jadi mata tuh bicara tentang, saudara, pandangan seseorang. Karena mata berkaitan erat dengan imajinasi. Ya, seseorang bagaikan, dia tuh bagaikan sebagai kemudi dalam sebuah mobil. Ya, imajinasi, ya. Bagaikan kemudi dalam sebuah mobil. Dia sangat mengendalikan. Dari imajinasilah, ya, setan menguasai seseorang. Apabila seorang diberikan mata yang salah tentang harta, maka mamon pun berkuasa atas hidupnya. Tetapi kalau dia bisa memilih pandangan Tuhan atau kerajaan Allah, maka kerajaanlah yang memerintah dalam hidup orang percaya. Misalnya begini, kalau saudara pandangan kita salah, imajinasi yang berdosa akan menghasilkan keinginan yang berdosa dan hasilnya perbuatan yang berdosa. Sebaliknya, imajinasi yang benar di dalam kerajaan Allah akan menghasilkan saudara, menyenangkan Allah atau kerajaan Allah, dan akhirnya perbuatan kerajaan Allah lah yang terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Makanya rambut boleh sama hitam, tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ada yang telinga rohaninya terbuka dan menerima serta mengerti firman Tuhan, maka orang itu akan mengalami namanya kuasa firman Tuhan. Sebaliknya kalau orangnya dengar firman Tuhan tapi telinganya tertutup, maka saudara, dia tidak akan mengalami imajinasi kerajaan Allah. Imajinasi kerajaan Allah akan menghasilkan ingin membangun kerajaan Allah dalam kehidupannya, dan hasilnya perbuatan kerajaan Allah yang terjadi dalam kehidupannya. Selanjutnya, saudara, Kolose 3 ayat 5 berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kenapa sama dengan penyembahan berhala? Artinya segala sesuatu yang tidak menyembah Allah itu sama dengan penyembahan berhala, saudara. Itu namanya ilah lain. 10 perintah Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi saya ingin bahas sedikit tentang percabulan. Percabulan adalah, saudara, definisinya adalah penyembahan kepada imajinasi seksual yang menimbulkan keinginan seksual dan akhirnya membuahkan ikatan dosa seksual seperti pornografi, porno aksi, masturbasi, perzinahan dan sebagainya. Itu makanya sulit anak Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Karena apa? Dia masih terikat pada apa? Percabulan, percabulan, ya.
Yang kedua adalah kenajisan. Sini disebut kenajisan adalah penyembahan kepada imajinasi yang kotor dan menyimpang sehingga muncul perbuatan seks yang menyimpang. Itu makanya ada banyak orang sulit sekali lepas karena dia tidak mau dilepaskan oleh Tuhan. Hawa nafsu dan nafsu jahat yang berikutnya adalah penyembahan kepada keinginan-keinginan diri sendiri yang menyebabkan perbuatan egois dan jahat. Gampang melihat anak Tuhan yang sudah bertobat atau belum. Misalnya apa? Kalau sudah lihat pesta pernikahan, ya pokoknya adalah ada acara pesta ya. Kalau udah doa makan, ya biasanya orang yang mementingkan diri sendiri paling depan, dia nggak peduli dengan orang yang di belakangnya, diambil dengan demikian banyak, dan di situ akan kelihatan bahwa dia orangnya egois, mementingkan diri sendiri, ya. Berikutnya adalah keserakahan, adalah penyembahan berhala kepada kenikmatan dunia yang menyebabkan ketidakpuasan, ya. Punya satu mobil tidak puas, pingin 2 mobil, ya. Pingin 2, 3 mobil, 4 mobil, motor juga 1, 2, 3, 4, 5, dan akhirnya barang-barang lain seperti baju, sepatu mengkoleksi sekaligus. Karena apa? Ketidakpuasan kehidupan ini. Tapi orang yang di dalam Tuhan akan senantiasa puas akan segala sesuatu, karena kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi jawabannya bagaimana kita cara hidup di dalam kerajaan Allah, saudaraku, ya. Jadi cara hidup dalam kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah tadi dibicara bukan makan minuman, tentang apa? Kebenaran, tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mencari kerajaan Allah, yaitu membiarkan keinginan kerajaan Allah terjadi dalam kehidupan kita, sehingga tindakan kita punya iman, tindakan kita adalah tindakan seperti yang Tuhan lakukan, ya. Jadi pertanyaan begini, saudara, kepada saudara, sudahkah kita mencari kerajaan Allah setiap hari? Ya. Beberapa minggu yang lalu saya ajarkan tentang doa Bapa kami. Sudahkah saudara berdoa 1 jam saja? Berdoa Bapa kami tiap pagi atau petang, saudara berdoa Bapa kami yang di surga, ada pengakuan kepada Tuhan. Itu lakukan setiap hari, saudara. Akan ada banyak mukjizat terjadi ketika saudara sungguh-sungguh lakukan. Saudara akan dibukakan satu kebenaran demi kebenaran dalam kehidupan saudara ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi kita harus ingat bagaimana wujud praktis mencari kerajaan Allah. Kembali kita harus ingat tempat Kristus memerintah dalam hidup kita adalah melalui imajinasi. Makanya pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara sering bergaul dengan Tuhan, maka tindakan-tindakan saudara akan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Pak caranya? Ya caranya seperti garam dan terang. Dimanapun hidup saudara, saudara tetap jadi terang. Saudara harus menunjukkan rasa yang berbeda, ya. Rasa pemerintahan kerajaan Allah senantiasa menghasilkan kebenaran dan menghasilkan damai sejahtera. Dia tidak tipu-tipu, dia tidak mencari kepentingan diri sendiri, dia tidak suka bohong, dia tidak serakah, ya. Kehidupannya dia sungguh-sungguh seperti kebenaran, saudara. Ya, kelihatan itu kalau hidup di dalam Tuhan. Jadi imajinasi kita, saudara, kalau kita baca firman Tuhan senantiasa setiap hari, terus kita koreksi diri kita, sudah belum kita mengasihi, sudah belum kita mengampuni, sudahkah kita jujur pada setiap orang, ya. Saudara tanya itu, kalau belum saudara mulai bebaskan. Yang suka bohong, jangan bohong lagi, saudara. Ini hidup di dalam kerajaan Allah, ya. Kita harus belajar apa? Terbuka. Keterbukaan adalah awal dari ketahuan, saudara, ya. Jadi kita belajar terbuka sama orang sehingga perbuatan-perbuatan yang baik dikatakan kota yang terletak di atas gunung, firman Tuhan katakan tidak mungkin tersembunyi, apalagi kalau malam hari. Dia lampunya banyak. Demikian juga kalau kita hidup di dalam Tuhan, saudara. Senantiasa kelihatan perbuatan kebenaran dalam hidup kita.
perbuatan baik di dalam Tuhan adalah kebenaran, saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 26 sampai 28 katakan begini, ya. 26, 28 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, pertanyaan. Jadi saudara jangan khawatir, dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, tapi Tuhan menghiasinya. Ya, jadi nggak usah khawatir lagi. Kalau khawatir, saudara namanya tersesat. Khawatir namanya saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Khawatir artinya saudara menganggap Tuhan itu tidak ada. Ya, jangan khawatir, Tuhan bilang. Jangan khawatir. Kepada Yosua Tuhan Yesus firman Allah berkata di dalam firman Tuhan Perjanjian Lama berkata bolak-balik dalam kitab Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah. Udah 3 kali. Artinya kalau 3 kali Tuhan berbicara itu sungguh-sungguh saudara harus diperhatikan baik-baik hati kita. Menguatkan, meneguhkan hati kita. Kita bangun pagi berdoa sungguh-sungguh. Ingat perjuangan kita di dalam Tuhan. Ya, perjuangan kita bukan diri kita. Bukan kita berperang sehingga kita bisa menghasilkan kebenaran, kebaikan. Tetapi perjuangan kita adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam kerajaan Allah, dan biarlah kerajaan Allah yang menyelesaikannya. Kita mengikutin saja firman Tuhan. Sederhana kan, saudara? Prakteknya sederhana. Jangan khawatir lagi. Kalau kita sudah kerja dengan baik, usaha dengan baik, belum ada aja berkat yang melimpah, saudara harus sabar. Ya, seperti tanaman. Kalau saudara tanam pohon tomat, tidak kita tanam sekarang besok langsung panen, tidak. Ada prosesnya. Ada harus kita siram, ada harus kita jaga pohon itu sehingga satu kali bisa panen dan menghasilkan buat kita bisa nikmati. Amin. Demikian juga kehidupan orang percaya. Harus ada prosesnya. Kita ingin sabar, saudara. Saya pernah dulu berdoa ingin sabar. Tiap hari dikasih yang tidak sabar terus. Terus saya frustasi. Bagaimana Tuhan? Karena kamu mengandalkan kekuatan sendiri, makanya nggak akan tahan. Tuhan menjawab, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Gampang sekali, saudara. Yohanes berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, gagalnya anak-anak Tuhan adalah ketika mereka mempunyai pengalaman-pengalaman dulu sebelum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tentunya ada banyak video klip yang tersimpan di kepala itu yang perlu dibersihkan, hal-hal yang jahat, yang najis, yang berdosa, dibuang satu-satu. Ya, saudara terus harus akui di dalam pikiran saudara, semua yang baik, semua yang kudus, semua yang suci, semua yang sedap didengar, masukkan itu. Seperti saudara, kalau gelas itu tinggal mau membersihkan gelas yang kotor, saudara tinggal siram air, isi air terus penuh sampai keluar semua kotorannya, terus diisi terus, dan lama-lama saudara kita tinggal di dalam Tuhan dan lama-lama makin lurus hidup kita. Ya, ingat kuasa dunia, roh kegelapan selalu mengintimidasi kita. Ya, seringkali itu yang membuat gagal. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, 2 Korintus 5:17 berkata, siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu klaim sudah dalam kehidupan saudara. Saya ini manusia baru, tidak boleh berbohong lagi. Itu proses sudah, tidak gampang. Kerja dimanapun atau sudah dalam keluarga, ingat, saudara, integritas itu harus mulai perbaharui. Roh pengampunan jalan terus, ya. Pak, gimana kalau orang itu Pak menyesatkan saya? Walaupun itu dalam pergaulan, mungkin dalam pergaulan rohani. Kalau orang itu tidak benar, saudara nggak usah digaulin lagi. Cari makanya sistem pendukung perubahan yang baik dan benar di dalam Tuhan tentunya. Walaupun dia hamba Tuhan, walaupun dia anak Tuhan,
Kalau pikirannya selalu suka bohong, selalu menghalalkan segala cara, saudara jangan temanin lagi. Jauhi dia dan hiduplah kita di dalam dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan praktek firman Tuhan. Kalau teman itu tidak praktek, udah jangan didekatin lagi. Kita bukan sedang membenci dia, tetapi kita mengasihi dia, tetapi tidak suka akan tindakannya. Yesus juga begitu, mengasihi semua orang, tetapi Yesus membenci dosanya. Ya, Yesus mengasihi semua orang, tetapi dia tidak main-main terhadap dosa. Dia bilang tidak boleh. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Nanti kita dikucilkan, Pak, biarin aja dikucilkan, asal jangan dikucilkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kita boleh dikucilkan oleh manusia, dijelek-jelekan oleh manusia, tetapi asal jangan sama Tuhan. Amin. Pegang itu saudara baik-baik, karena saya percaya begini. Ketika kita mengalami Tuhan, ada banyak perubahan dalam hidup kita. Ada banyak kiri kanan selalu senantiasa membuat kita merasa tidak yakin. Ingat 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Inilah manusia baru dalam kehidupan orang percaya. Imajinasi yang baru, imajinasi yang benar di dalam Tuhan akan menghasilkan keinginan yang benar dan akhirnya menghasilkan tindakan yang benar. Amin. Tindakan yang benar selalu memuliakan Tuhan. Tindakan yang benar selalu terlihat seperti kota di atas gunung. Dia akan terang, dia akan kelihatan. Biar semua orang melihat kebaikan hati saudara di dalam Tuhan tentunya. Amin. Nah, inilah firman Tuhan, saya tidak perpanjang. Tapi kalau saudara sungguh hidup di dalam kebenaran ini, maka saudara akan mengalami namanya berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Demikian firman Tuhan, saya tidak perpanjang. Mari siapkan hati kita untuk untuk menaikkan sebuah lagu dan kita terima berkat Tuhan. Ingat, lagu ini saudara nyanyikan dengan iman. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sekali lagi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, jadi berarti sebab dia hidup. Benar Tuhan, seperti lagu ini. Sebab Engkau Allah yang hidup, ada hari esok. Kalau Engkau memerintah firman Allah, kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, semua imajinasi kami yang salah dulu Tuhan, biar mari dihapuskan oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kalau engkau percaya, taruh tanganmu di dada saat ini. Saya akan berdoa buat setiap saudara yang percaya, taruh tanganmu di dada. Dan taruh yang satu di kepala saudara. Tuhan Yesus saat ini mau berdoa buat setiap tangan-tangan yang menaruh di dada dan taruh di kepalanya. Biarlah mulai saat ini semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang kudus, pikirkanlah semua itu. Semua yang berasal dari firman Tuhan, lakukanlah hal itu. Maka berdoa juga Tuhan, biarlah manusia lama kami, video klip yang lama,
ditanggalkan dalam nama Yesus, sehingga kekhawatiran, dosa yang begitu mengikat dipatahkan, dihancurkan, sehingga setiap tindakan kami berubah karena yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Biarlah kehidupan kami yang kami hidupi karena Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga Engkau lawat dalam nama Yesus Tuhan, agar kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa buat setiap orang yang menyaksikan acara yang berdoa, berkati mereka dalam nama Yesus. Kalau yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang khawatir Kau hiburkan Tuhan, yang dalam masalah berikan mereka jalan keluar, siapapun Engkau dalam nama Yesus. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang kami tidak bisa sebut satu persatu, dalam nama Yesus Kau lawat mereka. Dan Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami, berkati anak kami Maria Yosi, cucu kami Marsha, anak kami Clement, berkati yang dalam pekerjaannya di Jerman, berkati juga Tuhan kesehatan kekuatan anak kami Eli dalam kuliahnya, istri kami dalam pekerjaan usahanya Kau berkati, sehingga memberkati kerajaan Allah di tempat ini. Berkati hamba-Mu juga yang banyak kekurangan kelemahan ini. Mari Tuhan, agar terus memandang wajah-Mu, sehatkan kuatkan kami Tuhan, dan bangsa negara kami. Mari Tuhan, berikan kemenangan demi kemenangan, sehingga bangsa negara kami Tuhan bisa mengalami damai sejahtera. Tetangga kami kiri kanan muka belakang Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Pimpin kami Tuhan, agar kami seperti kota yang terletak di atas gunung. Setiap kebaikan hati terlihat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.